Halo, semuanya. Halo guys. Oke, general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Langsung aja guys. Kali ini temanya tentang mantap banget ya. Ini tentang prediksi berita bagus ya. Ada berita bagus untuk kamu dalam waktu dekat ini. Oke. Tara. Jadi aku ngelihat ada berita bagus dalam waktu dekat tentang ada seseorang ini dia mulai takut kehilangan kamu ya. Jadi kayak seneng nggak kalau ada orang itu kayak mulai takut kehilangan kamu, atau dia semakin merasa takut kehilangan dirimu. Kayak ada rasa, apa iya selamanya kayak gini? Apa iya selamanya seperti ini? Apa iya aku akan kehilangan kamu sampai ke depannya nanti? Ya kayak ada rasa, apa bisa, apa sanggup, kayaknya belum ikhlas, kayaknya nggak terima, nggak rela kehilangan kamu. Gitu ya. Dan aku ngerasa dalam waktu dekat ini kamu benar-benar akan dijaga oleh semesta ya. Kamu akan benar-benar dijaga oleh para penjaga. Jadi kayak ya orang-orang nggak bisa lagi mengambil sesuatu dari kamu. Orang-orang nggak bisa lagi menyakiti hatimu, atau orang-orang nggak bisa mempermainkan kamu lagi gitu. Jadi kayak ya udah, aku sih ngerasa kamu akan sering dijaga, dilindungi. Jadi kayak ya kamu tidak tersakiti lagi, tidak dimanipulasi lagi, begitu ya. Tuh. Dan aku ngelihat memang ada yang mau memberi kabar untuk kamu ya, atau ada yang mau berkabar. Boleh nggak sih aku nanya kabar kamu? Atau ya aku mau ngasih kabar, boleh nggak? Nah, mungkin ada beberapa yang mau seperti itu. Mungkin ada demi tali silaturahmi ya. Ada yang ngerasanya ya demi silaturahmi kita, hubungan baik kita, relasi baik kita. Atau ada seorang yang ngerasa kayaknya nggak bisa nih kalau benar-benar tidak bicara. Kayaknya nggak bisa kalau benar-benar tidak ada interaksi sama kamu. Kayak ngerasa aja, ya nggak mungkin lah gini-gini aja. Kamu itu kan berharga. Kayak rugi aja sih kehilangan kamu ya. Tuh. Terus aku ngelihat ada beberapa kalian yang mungkin ada di titik yang terpuruk banget, atau pernah ngerasain titik terendah, pernah ada yang ngerasain titik paling sakit ya, sakit sesakit-sakitnya ya. Aku ngerasa ini dalam waktu dekat kamu akan benar-benar bangkit ya. Dan aku lihat ini energinya cepat, karena ini energi
titik terendah kita terpuruk, ya di situ kita diangkat, di situ kita akan bangkit, ya. Jadi ini cepat energinya. Aku sih ngerasa ya mungkin bentar lagi sih. Ada yang bisa hitungan hari. Jadi beberapa hari lagi ya bangkitlah ya. Ya kamu bisa bangkit, kamu bisa kuat, kamu bisa mandiri, dan ya udah, semua baik-baik ke depannya nanti. Gitu. Oke, kita lihat lagi. Wah, cie. Apakah ini Dora? Ini Sergio? Atau siapa ini ya? Siapakah dia? Yang jelas ada seseorang. Ini tentang seseorang akhirnya punya kesadaran gitu. Kayak dia tuh menyadari sesuatu lah. Mungkin kamu pernah punya keinginan, kamu pernah berharap kayak ya pengen sih dia sadar gitu guys ya. Kayak pengen dia ada kesadaran. Ya maunya kan kayak dia sadar gitulah, dia salah ya. Atau dia sadar lah dia itu kan sebenarnya benar-benar cinta. Ya maunya dia tuh sadari lah cinta kita ya. Atau apalah. Aku sih ngerasa dia bisa menyadarinya ya. Kayak gitu sih. Jadi ada seorang yang akhirnya mau kok menyadari. Ya juga sih, aku banyak salah selama ini. Atau ya juga aku masih cinta, aku masih sayang. Atau ya aku benar-benar mencintaimu. Ada juga yang mau mengakui value kamu. Ada juga yang mau mengakui ya betapa bernilainya kamu, betapa berharganya kamu, betapa berkualitasnya kamu. Jadi ada mau berpikir positif ya, atau menilai kamu itu positif banget. Jadi ada yang ngerasa ya kamu itu ya aku akui sih, aku akui kamu luar biasa, aku akui kamu itu ya pokoknya dar gitu. Ya aku akui aja sih kamu, ya kamu hebat lah, udah ambil hati aku ya. Ya ada sih yang ngerasa ya kamu udah sentuh hati saya ya. Ya luar biasa lah gitu. Oke, dan ini dia. Ada seseorang memang tergila-gila pada dirimu ya. Ini tergila-gila banget, kayaknya dia tiap hari ini ya ngeliatin kontak kamu ya. Mungkin dia simpen itu kontak kamu, dia simpen nomor kamu ya. Dia bisa aja kayak apa ya, pokoknya dia mau buka celah lagi untuk tahu tentang kamu ya. Jadi kan ada orang kayak pernah cuek, pernah mengabaikan, pernah ngejauh atau apa. Dia maunya nggak mau interaksi lagi sama kamu, nggak mau komunikasi atau apa. Ya pasti ujungnya dia nyari celah lagi untuk ya gimana supaya tahu tentang kamu. Misalnya aku buang nomormu, ya aku masukin lagi nomor kamu ya. Aku pernah buang kontakmu, ya aku masukkan lagi ya, aku masukin lagi kontakmu itu. Atau apa ya, aku nggak mau lihat sosmedmu, tapi akhirnya aku cari lagi sosmedmu. Aku pernah sih kayak cuek aja, nggak mau lihat kamu dimanapun, tapi kayak ya aku nyariin kamu lagi kayak gitu. Itu kan ada semacam addiction ya, atau artinya ketergantungan atau kecanduan. Kayak nggak bisa nggak lihat kamu, nggak bisa nggak kepo ya sama kamu. Oke, kemudian aku ngerasa ada berita bagus juga kayak apapun masalah-masalah di hidup ini, apapun drama-drama persoalan di hidup ini, kamu akan bisa hadapi. Bahkan kamu akan tenang, akan rileks, akan ya udah, tenang dulu aja, healing dulu aja. Atau kamu tuh percaya bahwa semua akan baik-baik aja. Ya kamu kan
yang penting berusaha, berdoa, berbuat baik gitu kan. Ya udah, sebenarnya kedepannya nggak akan gimana-gimana ya. Jadi aku ngerasa ya bagi kita gitu kan, kita kan selama ini sensitif banget ya, kita selama ini baperan banget, kita bucinan banget gitu, atau selama ini kita kan merespon sesuatu, merespon orang kayak ya sangat berperasaan atau gimana gitu. Tapi kedepannya nantinya ya kamu kayak ya udah biasa aja. Ya kita bisa kok mikirin sesuatu, mikirin orang-orang pakai logika juga gitu. Kita pikirkan pakai logika, akal sehat, berperasaan juga. Jadi kayak akan lebih stabil gitu energimu, akan lebih tenang. Jadi kalau ada drama ya udah, ya bisa dihadapi atau diamkan saja, atau ya udah biasa aja ke depannya. Yang penting ya kamu di jalan yang positif aja gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Oke. Aku ngeliat juga ya, ini dalam waktu dekat kamu akan benar-benar peduli sama kesehatanmu ya. Kamu akan benar-benar peduli dengan kesehatanmu. Ini kesehatan dalam artian bisa kesehatan fisik, bisa juga kesehatan mental ya. Jadi kayak kamu bakalan apa ya, pokoknya kayak sadar aja siapa sih yang paling peduli sama kamu selain dirimu ya. Siapa sih yang paling totalitas sama kamu selain dirimu gitu kan. Jadi ya kamu kayak akan sadar aja, aku tuh harus sehat. Berarti kalau aku harus sehat, ya aku harus jaga pikiran, jaga perasaan supaya stabil. Mikir yang positif aja, atau berperasaan pun positif aja, yang sewajarnya aja. Sama kayak apa ya, menjaga mental. Kesehatan mental itu harus dijaga gitu kan. Kamu itu selalu butuh ketenangan, kedamaian. Ya ciptakan ketenangan dan kedamaian itu. Pengen bahagia juga bisa menciptakan kebahagiaan sendiri gitu ya. Ya begitu juga kayak mau sehat ya jaga pola hidup, pola makan, pola tidur ya kan. Nah kamu akan sadari semuanya supaya kamu sehat say ya. Supaya sehat semuanya. Jadi kamu kayak dalam waktu dekat itu kayak benar-benar disadarkan betapa pentingnya kamu ya. Jangan sampai sakit kamu. Jadi kamu harus sehat, harus bahagia, lancar jaya, mantap jiwa ya. Tuh. Terus aku ngelihat dalam waktu dekat kamu akan lebih aktif bertindak daripada aktif bicara. Ya, ada beberapa kalian yang seperti itu. Jadi kayak apa ya? Kamu akan lebih aktif bergerak, kamu akan lebih aktif ya melakukan ini, melakukan itu daripada sekedar banyak bicara, omong kosong. Itu buat apa? Ya, termasuk meladeni drama. Itu buat apa? Ya. Jadi kamu akan lebih aktif aja gitu, lebih produktif, lebih kayak tahu ya hari ini mau ngapain, besok mau ngapain, kamu akan tahu. Kamu ada kesadaran gitu, pokoknya hari-hariku harus produktif, aku harus benar-benar ngisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya, daripada mikirin dia terus. Mikirin mereka terus ya, jangan gitu terus ya kan. Nah jadi kamu akan tahu aja tujuan hidupmu, arah hidupmu, besok ngapain, lusa ngapain, kamu akan tahu. Terus kayak apa ya, menikmati hidup aku rasanya, nggak banding-bandingkan diri sendiri sama orang lain gitu kan. Lebih kayak ya udah hidup ini urus diri masing-masing ya. Kamu kayak bener-bener lah punya prinsip sendiri gitu. Terus apa ya, aku ngerasa ini ya memang ada orang yang mungkin egois banget ya di mata kamu. Ada mungkin orang yang egonya parah banget ya menurut kamu. Cuma ya ego seseorang itu bisa kok berkurang ya, meskipun nggak langsung hilang gitu kan.
Kan keegoisan seseorang itu, egoisnya itu nggak langsung hilang gitu loh. Ya mungkin egoisnya berkurang lah, berkurang sedikit-sedikit ya. Contohnya kayak contohnya seperti ya menurunkan ego dengan punya kesadaran, ya aku sadar aku salah gitu, atau aku sadar apa ya, ya aku kurang berjuang gitu, atau apa gitu, kayak itu kan menurunkan ego. Atau kayak ya pokoknya seseorang nanti mau menganggap kamu pantas diperjuangkan. Tuh sama kayak teman dengan keluarga juga gitu ya, mungkin ada teman keluarga kayak entah siapa ya, maunya nyusahin aja, tapi dalam waktu dekat ini orang-orang ini tuh kayak kayak tahu diri gitu sih, sampai kapan menyusahkan kamu ya kan. Jadi ada yang mikir ya juga sih, mungkin harus ngelakuin sesuatu untuk lebih dekat sama kamu, bukannya santai aja gitu ya membiarkan kamu. Jadi ada yang ngerasa ya, ya harus berjuang lah untuk kamu ya, harus berjuang untuk dirimu. Terus nah ini beberapa kalian akhirnya bisa lepas ya dari masa lalu. Masa lalu yang menyeramkan atau yang kayak susah banget gitu move on ya. Jadi move on itu bukan sekedar tentang melupakan atau tidak hanya tentang itu, tapi lebih kayak kamu akan bisa berdamai sama keadaan. Kamu akan bisa berdamai dengan masa lalu. Masa lalu itu kan bagian perjalanan hidup. Jadi ambil aja hikmahnya, ya kan? Kedepannya belajar melepaskan, mengikhlaskan, ya. Terus aku ngerasa malahan seseorang yang nggak bisa move on dari kamu. Tuh, ini ada seseorang malah dia yang nggak bisa move on atau nggak bisa lupa sama kamu. Jadi kamu seneng nggak kayak gitu? Wah, pokoknya ada orang kayak ingat terus tentang kamu. Kayak dia mau lari kemana sih? Dia mau bersembunyi kemana? Dia mau melangkah kemana? Ujungnya dia menoleh ke kamu lagi, ujungnya dia lihat kamu lagi, dia nyariin kamu lagi. Pokoknya dia tuh kayak apa ya? Ya mungkin karmanya juga, karmanya dia itu ya dia pasti tetap kayak ngerasa kamu yang terbaik. Atau sekarang ada perubahanmu ya. Perubahanmu sekarang itu ada. Kamu terlihat menjadi orang yang luar biasa. Jiwamu luar biasa. Kamu sekarang sangat berharga. Jadi kayak ya udah. Dia ngerasanya ya kamu sebenarnya yang paling bercahaya, kamu yang paling bersinar gitu. Ya benar-benar sih, entah orang itu udah terbuka atau enggak, masih gengsi atau tidak, tapi kan kamu seberharga itu sebenarnya. Kamu kamu itu punya kualitas ya yang dia lihat gitu. Oke. Terus nah, kamu yang akan menang. Ini beberapa kalian, kamu akan menang apa ini ya? Menang ini banyak artinya. Ya, bisa kayak kamu menjadi pemenang di hatinya dia, atau kamu pemenang di hati teman-temanmu. Ya, teman kan belum tentu menemukan orang seperti kamu, ya. Bisa juga ya nanti di circle kamu, di lingkungan kamu ya. Mungkin kamu yang paling positif gitu. Ya pokoknya akan ada kebenaran ternyata di pertemanan kamu, di orang-orang masa lalu, di keluarga. Ternyata kamu yang lebih positif gitu ya. Jadi kamu akan dipandang, kamu akan dihormati, kamu akan dihargai, atau ada saja mau belajar sama kamu ya. Mungkin kamu jadi inspirasi, jadi motivasi, kayak ya aku pengen deh kayak kamu sespiritual itu. Pengen seperti dirimu. Nah itu. Terus nah aku ngelihat ini ada beberapa kalian yang mungkin selama ini nggak enakan ya, buanglah itu. Nggak enakan itu. Atau ada yang selama ini apa ya, kayak kayak pengen
orang nyaman sama kamu, kamu pengen dia bahagia, mereka bahagia sama kamu, atau ya kamu selama ini pengen semua semua itu kayak kayak kamu yang mengusahakan, kamu yang berjuang, kamu yang berkorban, atau ada hal-hal yang kamu tahan-tahan, nggak enakan, ya, tidak enakan dengan orang, tidak enak menolak, tidak enak membatasi diri atau apa gitu ya. Ya nggak enakan selama ini. Itu akan dibuang. Akan dibuang rasa seperti itu. Ya maksudnya rasa kayak nggak enakan itu, rasa kayak tidak enakan itu akan dibuang. Ya. Jadi kamu akan pintar sih berekspresi. Kamu akan bijaksana berekspresi. Kayak misalnya apa ya? Ya kalau kamu nyaman sama orang, ya udah kamu tunjukkan aja. Tapi kalau nggak nyaman juga tunjukkan saja. Ya kamu akan pintar berekspresi sih, aku lihatnya. Kayak ya udah sekarang jadi dirimu sendiri aja. Kalau nggak suka ya nggak suka. Tidak suka, ya tunjukkan aja. Kalau kamu tidak nyaman, tidak suka, ya tunjukkan. Tapi kalau kamu rasa suka, kamu bahagia, ya kamu tunjukkan aja. Nggak apa-apa. Jadi kayak kamu akan apa adanya gitu sih. Nggak bergantung dengan penilaian orang, pandangan orang. Yang penting kan selama ini kamu berbuat baik. Yang penting kamu di jalan yang benar, ya udah gitu. Oke, jadi orang mau menilai apa, orang mau memandang seperti apa tentang dirimu, ya udah, ya. Itu nggak berpengaruh sebenarnya. Oke? Dan memang kamu ini pusat perhatian banget dalam waktu dekat ini. Ada beberapa kalian kalau memang ada perubahan, ada kayak semacam kamu itu makin makin bersinar, makin punya cahaya gitu ya. Ya kamu jadi sorotan orang-orang. Dari orang-orang lama aja ngeliatin kamu sekarang, ya, apalagi orang sekarang. Aku ngerasa gitu. Deretan orang-orang yang dari terdahulu, dari orang lama sampai yang sekarang itu memandang-mandangi kamu, ya gitu. Mungkin kayak ngerasa aja memang kamu itu sekarang ya lebih luar biasa sih. Dan luar biasa ini nggak tentang apa yang kamu punya atau apa, tapi lebih kayak dari karisma kamu, kepribadian kamu, karakter kamu sekarang itu kan bijaksana ya gitu. Oke, nah ini kamu sangat mencintai dirimu, ya. Kamu akan bikin dirimu itu kayak kamu tuh layak loh, kamu tuh pantas. Pantas untuk dihormati, kamu pantas untuk dicintai, disayangi, ya. Nih, kamu ya akan mendengar kabar penyesalan seseorang, ya. Ada seseorang yang ngerasa udah apa ya? Pokoknya udah menyesali aja semuanya. Ya bayangkan coba, semesta membuat kamu hadir di hidup dia. Semesta membuat kamu ada di hidup dia. Tapi dia sia-siakan, dia abaikan, dia kecewakan, dia sakiti gitu kamu, ya. Ya udah sekarang ya semua ujungnya penyesalan. Mau dia ngaku atau enggak, mau dia masih gengsi atau enggak, tapi kayak pokoknya dia tuh nyesel sebenarnya. Dia tuh juga mau menangisi keadaan, menangisi kamu juga, menangisi yang pernah terjadi di antara kita. Ya itu bikin susah lupa, gitu. Oke, dan seseorang ini ada yang bingung. Dia bingung gitu, kok makin sayang sama kamu. Aku ngerasa ada yang semakin mencintaimu ya. Tapi semakin cinta gitu semakin bingung, kayak ya namanya juga itu karmanya ya. Ada beberapa ini tentang karma, tabur tuai. Jadi ya dipastikan orang seperti ini akan semakin sayang sama kamu, semakin mencintaimu. Terus dia semakin bingung gitu karena ya dia harus berusaha lah memulihkan semuanya. Dia harus berusaha memperbaiki semuanya gitu. Jadi kayak disitulah dia harus turunkan egonya dan sebagainya lah gitu kan. Tuh. Dan aku ngelihat ada berita bagus kayak
ya dimanapun kamu jangan terlalu panik, jangan terlalu cemas, khawatir berlebihan ya. Karena sesungguhnya kamu ini dikelilingi oleh penjaga kamu, kayak malaikat, leluhur. Tapi banyak ini leluhur yang ngejagain kamu. Banyak banget leluhur yang kayak ngasih kekuatan terus. Kamu harus kuat ya. Jangan mudah khawatir, jangan mudah menyerah, menjalani hidup gitu. Ya, bahkan ada orang sudah meninggal ya. Ada orang sudah tiada, sudah meninggal itu kayak masih mau memandang kamu, masih mau lihat kamu gitu, kayak bener-bener yang ngejaga kamu juga ya gitu. Oke. Aku rasa sampai di sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.